Si pembantunya ini geram, kesel, emosi, ditangkaplah si anak majikan ini, dimasukkan juga di kuali. Ya, dimasukkan ke kuali. Sugeng Dalu, selamat malam Re. Makasih udah mampir ke channel aku buat dengerin aku cerita lagi. Nah, aku bakal cerita tentang urban legend lagi lah ya. Kalau kemarin aku habis cerita tentang urban legend yang ada di Surabaya, yakni Rumah Hantu Darmo, yang ini. Nah, kali ini aku bakal cerita tentang Rumah Hantu Kentang, yang mana pada udah tahu lah ya Rumah Hantu Kentang bakal ada filmnya kok ya. Nah, dari cerita-cerita atau beberapa berita yang aku baca nih ya, Rumah Hantu Kentang nih ada 3. Ada yang di Yogyakarta, ada di Jakarta, dan ada di Bandung. Nah, apa yang di Yogyakarta nih masih belum nemu ya berita-beritanya atau gimana ceritanya. Pokoknya di situ katanya ada Rumah Hantu Kentang Yogyakarta, tapi belum tahu versi ceritanya gimana. Tapi kalau yang di Jakarta masih nemu lah ya, apalagi yang di Bandung. Bandung kan terkenal juga lah ya. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Aku Agnes, stop skip, matikan lagumu. Cerita dimulai. Pertama-tama aku bakal cerita yang ada di Jakarta dulu nih ya. Nah, yang di Jakarta ini alamatnya di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Nah, di sana ada sebuah keluarga yang memiliki anak. Keluarga tersebut kebetulan kaya raya gitulah ya. Nah, saking kaya rayanya, si keluarga tersebut akhirnya mempunyai asisten rumah tangga alias pembantu. Pembantunya ini nggak cuma masak aja, nggak cuma bersih-bersih rumah aja, tapi sekaligus ngomong alias ngejaga si anak majikan tersebut. Nah, kebetulan nih anak si majikan tersebut aktif, alias kalau dia si pembantunya ngomong nakal gitulah ya. Pada suatu hari si majikan ini mengadakan suatu pesta yang sangat besar lah, otomatis lah ya. Nah, pembantunya disuruh masak. Kebetulan menu hari itu adalah kentang. Karena acaranya juga besar, akhirnya si pembantunya tadi memasak kentang dalam kuali yang sangat besar, sekaligus ngejaga atau ngomong si anak majikan. Mungkin karena si anak majikan ini nggak bisa diomongin atau saking aktifnya lah ya, si pembantunya ini geram, kesel, emosi, ditangkaplah si anak majikan ini, dimasukkan juga di kuali. Ya, dimasukkan ke kuali. Nah, setelah masakannya jadi, kentangnya juga jadi, disajikanlah kentang bersama dengan anak dari majikan tersebut di hadapan para tamu dan orang tua si anak tersebut. Jadi otomatis si majikannya ini juga makan daging anaknya sendiri. Itu versi yang di Jakarta. Nah, kalau versi yang di Bandung nih beda cerita lagi. Kalau yang di Bandung nih ada 2 versi. Versi yang pertama ini ada seorang ibu. Nah, waktu itu ibu-ibu ini lagi masak kentang. Nah, lumayan nih kentangnya itu dimasukkan dalam kuali. Nah, kualinya agak dalam. Nah, ibunya ini masak sambil gendong anaknya. Mungkin karena anaknya nangis atau nggak bisa tinggal lah ya. Si ibu ini masak sambil gendong anak. Nah, nggak tahu nih anak ini rewel atau gimana. Anak ini lepas dari gendongan ibunya dan akhirnya masuk ke dalam kuali yang ini, kuali kentang tempat ibunya masak gitu. Nah, sejak saat itulah banyak orang mendengar suara rintihan anak kecil, suara anak kecil berlarian di rumah tersebut. Bahkan tak jarang juga orang-orang di sekitar rumah itu mencium aroma kentang yang sangat menyengat. Dan katanya kalau mereka sudah mencium aroma kentang tersebut, mereka akan menemukan atau melihat penampakan seorang anak laki-laki. Nah, bagaimana wajahnya? Wajahnya itu gosong dan kulitnya mengelupas. Dari bayangkan lah ya, intinya anak kecil yang masuk ke air panas pasti mengelupas dan gosong kan lah ya. Itu yang dilihat oleh orang-orang. Oke, kita masuk ke versi yang kedua. Nah, versi yang kedua ini mirip-mirip sama yang di Jakarta. Kalau yang di Jakarta ini anaknya tadi langsung dimasukkan sama pembantunya ke dalam kuali. Kalau yang ini beda, yang ini karena kecelakaan. Jadi ceritanya rumah ini adalah milik sebuah keluarga kaya raya berkebangsaan Belanda. Nah, kebetulan keluarga kaya raya ini mau mengadakan pesta besar. Kalau ada pesta besar pasti ada tamu. Kalau ada tamu pasti ada makan besar juga lah ya. Nah, si majikannya ini bilang ke pembantunya, "Mbak, Bi, besok ini mau ada ini nih, mau ada pesta.
Menu utamanya kentang. Oh iya non. Nah, besoknya si pembantu ini menyiapkan kuali yang sangat besar, begitu juga dengan kentangnya. Waktu hari H, masak kentang ini lama lah ya. Masak kentang itu merebus kentang itu kan lama. Nah, sama si pembantunya ini ditinggal kualinya. Ditinggal ngapain? Ditinggal bersih-bersih, ditinggal nyiapin yang lain-lain lah ya, karena kalau masak kentang kan juga lama. Nah, kebetulan si anak majikan ini lari-lari ya, namanya anak-anak lah ya, lari-lari, akhirnya kecelakaan itu pun terjadi. Si anak ini terpeleset dan masuk ke dalam kuali yang sangat besar dan sangat panas tersebut. Sejak saat itulah katanya sering ada penampakan anak laki-laki yang lari-lari di lorong rumah tersebut dengan bau kentang yang sangat menyengat. Dan konon ceritanya juga di sana sering ada penampakan anjing jadi-jadian. Nah, untuk ceritanya yang asli bagaimana, kita nggak tahu lah ya, karena memang cerita ini kan urban legend. Nah, urban legend ini kan ceritakan dari mulut ke mulut, jadi kita nggak tahu bagaimana cerita asli dari kisah tersebut. Kalau membahas mengenai rumah kentang yang ada di Bandung ini, nah sekarang rumah hantu kentang ini berubah menjadi rumah makan. Nah, rumah makan ini sekarang berubah vibes yang tadinya serem, horor, berubah menjadi estetik, cocok buat foto-foto ya. Nah, ini rumah Bandung ini didirikan oleh Bapak Ars Guntara. Nah, beliau ini adalah seorang pengusaha kuliner Solo. Beliau ini benar-benar masih mempertahankan gaya Belandanya, namun ada sentuhan modernnya. Jadi kalian kalau makan di sana masih bisa merasakan vibes kolonialnya nih, tapi masih bisa dipakai buat foto-foto ya, estetik itulah ya. Sampai hari ini misteri bau kentang tersebut masih menjadi teka-teki yang belum terjawab. Bagi teman-teman yang mungkin lewat di depan rumah tersebut dan mencium aroma kentang yang sangat menyengat, mungkin teman-teman lagi disambut oleh penghuni tak kasat rumah di situ. Nah, mungkin teman-teman punya cerita nih, punya pengalaman, boleh share di kolom komentar ya. Matur nuwun udah nonton video aku sampai habis. Kira-kira kita cerita apa lagi ya? Oke teman-teman, nyalakan kembali lampumu. Next kita cerita apa lagi ya?